Untuk soal nomor 1, di sini kita disuruh untuk mencari bentuk sederhana dari 8p kuadrat Q pangkat min 3 per 2Q kuadrat dipangkatkan dengan negatif 1. Oke, berarti di sini karena kita disuruh untuk mencari bentuk sederhananya, kita harus tahu dulu. Berarti kalau soal ini tuh merupakan soal eksponensial dalam bentuk pangkat gitu ya. Dimana di sini ada pangkatnya. Terus di sini ada variabelnya gitu ya, yang menandakan ini tuh merupakan eksponensial. Nah, dimana kalau untuk menyederhanakan ini, kita harus tahu dulu rumus yang ini. Dimana nanti ada rumus, yaitu M per N dipangkatkan dengan min A, gitu ya. Nah, berarti ini tuh sama aja dengan 1 per M per N pangkat A. Jadi, untuk menghilangkan negatif ini, yaitu negatif A, jadinya ini itu, jadi kita buat jadi 1 per, gitu ya. Jadi 1 per M per N pangkat A. Dimana ini itu kan sama aja dengan 1 per M pangkat A per N pangkat A, gitu ya. Karena kan kalau kita pangkatkan A, berarti yang di pembilangnya kita pangkatkan dengan A, yaitu M, dan yang di penyebut kita pangkatkan dengan A, yaitu N. Jadinya seperti ini. Terus karena ini 1 dibagi yang ini, berarti kalau kita ubah ke perkalian, jadinya ini tuh kita tukar posisi, gitu ya, yang ini. Jadi 1 kali N pangkat A per M pangkat A. Dimana kalau kita kalikan 1, jadinya tetap gitu ya. Yaitu N pangkat A per M pangkat A. Dimana ini tuh kalau kita buat jadi bentuk seperti ini, jadinya kan sama dengan N per M pangkat A gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan rumusnya M per N pangkat min A sama dengan N per M pangkat A. Nah, ini rumus yang pertama. Terus untuk yang selanjutnya, kalau misalkan ada A pangkat M per A pangkat N, dimana ini tuh sama-sama bilangan pokok A gitu ya. Jadinya hasilnya sama dengan A pangkat M kurang N gitu ya. Jadi kalau misalkan kita buat A-nya jadi disatuin gitu ya. Nah, berarti kita tinggal ngurangin pangkatnya aja gitu ya. Nah, jadinya kita pakai rumus yang ini dan yang ini untuk menjawab soal yang ini. Gitu ya. Nah, di sini aku coba tulis ulang yang ini 8p kuadrat Q pangkat min 3. 8p kuadrat Q pangkat min 3 per 2Q kuadrat dipangkatkan dengan negatif 1. Oke. Sekarang kalau kita hubungkan ini dengan yang ini, nah berarti M-nya yang ini gitu ya, yaitu 8p kuadrat Q pangkat min 3. Terus yang N-nya berarti yang ini, yaitu 2Q kuadrat. Terus min A, berarti kan min 1 tuh. Nah, berarti A-nya
1. Nah, sehingga kalau kita hubungkan dengan yang ini, kita dapatkan N per M. Nah, berarti yang N-nya tadi yang ini, berarti 2Q kuadrat per M. M-nya itu yang ini, yaitu 8P kuadrat Q pangkat min 3 terus dipangkatkan dengan A. A-nya tadi 1 gitu ya. Nah, berarti ini pangkat 1. Dimana kalau pangkat 1 berarti jadinya bilangan itu sendiri, yaitu yang di dalam ini. Jadinya kita dapatkan hasilnya 2Q kuadrat per 8P kuadrat Q pangkat min 3. Nah, gitu ya. Yang ini jadi seperti ini. Dimana untuk menyederhanakan ini, kita coba pisahin dulu. Yaitu angkanya, terus P-nya kita pisahkan, dan Q-nya juga kita pisahkan. Jadinya seperti ini. Jadinya 2/8 dikali, berarti untuk P kuadratnya yang ini, jadi 1/P kuadrat dikali Q kuadrat per Q pangkat negatif 3. Nah, jadinya kalau kita pisahkan, jadi lebih gampang untuk menyederhanakannya gitu ya. Oke. Sekarang kita coba sederhanakan yang angkanya dulu. Dimana 2 ini bisa kita bagi 2 jadi 1, terus 8 dibagi 2 jadi 4. Terus untuk yang ini kita biarin tetap aja karena pangkatnya di sini positif gitu ya. Biar lebih enak gitu. Kita buat bentuk sederhananya itu dengan pangkatnya itu positif gitu ya. Nah, terus untuk yang ini, untuk menyederhanakan ini, kita pakai rumus yang ini. Dimana ini ketutup gitu ya pangkat 2-nya. Oke. Nah, gini. Dimana tadi ini tuh bilangan pokoknya ialah A. Nah, di pembilang sama dengan yang di penyebut gitu ya, yaitu A. Nah, gitu juga dengan yang ini. Bilangan pokoknya yang di pembilang dan di penyebut sama-sama Q. Jadinya kalau kita buat jadi seperti ini, berarti pangkatnya tinggal kita kurangkan. Gitu ya. Jadinya seperti ini. Q kuadrat per Q pangkat negatif 3 sama dengan Q pangkat 2 kurang negatif 3 gitu ya. Dimana karena ini dikurang negatif, berarti kita kalikan negatif kali negatif, jadi positif. Terus kalau kita ubah ke operasi hitung jadi tanda tambah. Jadi Q pangkat 2 tambah 3 sama dengan Q pangkat 5. Nah, berarti kita dapatkan ini tuh adalah Q pangkat 5. Gitu ya. Nah, berarti kita dapatkan hasilnya berarti sama dengan 1/4 kali 1/P kuadrat kali, berarti ini tuh Q pangkat 5. Nah, biar lebih enak gitu ya, kita buat aja Q pangkat 5/1 gitu ya. Dimana dari sini kita kalikan yang pembilang,
Terus kita kalikan yang penyebut. Jadinya gini. Sama dengan 1 kali 1 kali Q pangkat 5 per 4 kali P kuadrat kali 1. Jadinya hasilnya sama dengan, yang ini kalau kita kalikan jadi Q pangkat 5 per, yang ini jadinya 4P kuadrat. Nah, berarti kita dapatkan bentuk sederhananya ialah Q pangkat 5 per 4P kuadrat. Nah, sekarang kalau kita lihat di opsi, jawabannya itu enggak ada gitu ya. Karena di sini 4-nya itu semuanya di atas, enggak di bawah. Nah, berarti untuk opsi A ini salah, D salah, E salah. Nah, terus untuk opsi B dan C tidak ada 4. Nah, berarti ini tuh otomatis salah. Nah, berarti karena nggak ada jawaban, kita bisa misalkan di opsi F. Yaitu tadi Q pangkat 5 per 4P kuadrat. Gitu. Nah, berarti jawabannya opsi F.